Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu, salam sejahtera untuk kita semua, yang mana kita masih diberi kesempatan untuk bisa berkumpul di rumah Ibu Maimunah yang penuh bahagia ini. Baiklah, untuk memulai acara pertemuan kelompok kita pada hari ini, mari kita bersama-sama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya kita akan mengulang pelajaran kita sebelumnya, yaitu yang pertama, kita modul yang pertama yaitu tentang pengasuhan dan pendidikan anak. Ya. Terdapat di dalamnya beberapa sesi yang dahulu kita 4 sesi yang masih ingat Pak? ya, Ibu Maimunah, kita sebelum-sebelumnya modul 1 itu ada 4 sesi. Modul kedua yaitu tentang PKPU, di mana di dalamnya terdapat Keuangan, ngitung duit keuangan Pak. usaha. Ya, yang ketiga kemarin kita membahas tentang kesehatan dan gizi, dan yang keempat ini tidak kalah pentingnya bagi kita membahas tentang modul perlindungan anak. Jadi di sini kita akan membahas tentang anak. Jadi ibu-ibu, di sini saya akan menjelaskan dulu tentang anak. Ya, kita mungkin dengan anak mengerti cara membuat dan lainnya, tapi kita kadang tidak mengerti anak itu apa sebetulnya. Di sini saya akan menjelaskan pengertian anak itu adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Jadi anak itu adalah yang di dalam kandungan sampai ke umur 18 tahun. Dan anak tersebut ada hak-haknya. Hak anak itu ya adalah hak yang melekat pada martabat manusia sebagai insan ciptaan Tuhan yang Maha Esa, yang sifatnya tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Jadi hak ini harus kita penuhi, hak-hak anak ini, karena jika tidak dipenuhi akan mempengaruhi kehidupan dia di masa depan. Contoh itu hak anak itu hak kita menyekolahkan anak. Oh, oke Pak. Jadi hak kita itu untuk menyekolahkan anak sampai dia dewasa itu. Di sini ada 5 klaster hak anak. Klaster pertama itu hak sipil dan kebebasan. Yang kedua, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Yang ketiga, kesehatan dan kesejahteraan dasar. Yang keempat, pendidikan, waktu luang dan kegiatan budaya. Yang kelima, langkah-langkah perlindungan khusus. Yang Ibu Maimunah tanyakan tadi tentang hak apa pendidikan, dia masuk ke hak klaster keempat, ada tentang pendidikan. Jadi hak anak itu ada 5. Segala hal dalam kehidupan itu hampir rata-rata hak anak ada di yang 5 tersebut. Selanjutnya ini 31 hak anak, kita baca kita lihat sekilas. Ada 31 terkait dengan perlindungan, ada 16 secara umum. Lanjut ke sini, pengertian kekerasan terhadap anak. Jadi dari pengertian itu ada kekerasan terhadap anak. Kekerasan itu adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak. Jadi anak itu kadang kita ada perlakuan yang salah. Yang salah dalam hal ini seperti apa? Segala bentuk perlakuan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh orang-orang yang diberi tanggung jawab dan mempunyai kewajiban untuk memelihara dan merawat anak yang dapat berpotensi merugikan sementara atau permanen. Jadi kadang kita sebagai orang tua itu, baik dia di lingkungan luar ataupun di dalam rumah, kita terkadang terjebak kepada perlakuan yang salah terhadap anak kita. Ini lebih jelas kita jelaskan di halaman selanjutnya tentang perlakuan sosial ini. Jadi kekerasan jenis dan kekerasan perlakuan yang salah itu ada tadi secara fisik, ada secara
yang dilakukan oleh seseorang yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka pada tubuh anak. Oh, itu yang fisik. Itu kalau yang fisik. Pak ya? Iya, itu terlihat kita melakukan perlakuan yang salah itu. Itu salah satu contoh yang fisik. Kalau yang psikis, perbuatan yang mengakibatkan rasa tidak nyaman bahkan menimbulkan trauma yang berkepanjangan terhadap anak. Kekerasan ini sering juga terjadi berulang-ulang atau tanpa kita sadari. Contohnya itu mengatai anak itu bodoh. Kadang Bodohnya berapa gimana ya? itu bisa berakibat bodoh karena mempengaruhi psikologis dia. Dia jadi berpikir ibu saya sendiri mengatakan bodoh. Ya sudah, jadi acuh tak acuh tentang itu malah menjadi nakal bisa-bisa. Ada yang perlakuan yang salah itu tentang seksual. Perbuatan yang mengakibatkan rasa tidak nyaman bahkan menimbulkan trauma yang berkepanjangan terhadap anak. Kekerasan ini sering terjadi berulang-ulang tanpa disadari. Jadi psikis dan seksual itu mengakibatkan berkepanjangan terhadap anak tersebut. Contoh, kalau seksual ini dia bisa trauma mendalam. Maaf ibu-ibu, ini pantatnya dicolek ketika dia masih belum mengerti tentang hal-hal seperti itu. Jadi perlu pemahaman orang tua terhadap anak itu tentang yang seksual ini kita ini kan. Jadi siapa yang boleh mencolek dia, siapa yang boleh melihatkan yang ini, seperti itu ibu-ibu. Selanjutnya, dari kekerasan ini kita ada beberapa cara pencegahan kekerasan itu. Yang pertama, memahami tumbuh kembang anak. Jadi kita itu ikut memahami tumbuh kembang anak itu. Sibuk, boleh kita sibuk sebagai orang tua, tapi kita harus memahami tumbuh kembang anak tersebut. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik, anak sebagai teman berdiskusi. Kita sebagai orang tua berdiskusi dengan anak tentang hal-hal kecil maupun besar. Yang ketiga, membantu kesulitan anak, baik itu di sekolah maupun di lingkungan. Yang keempat, menyediakan waktu yang berkualitas untuk anak. Yang kelima, memberikan pujian kepada anak jika berperilaku baik. Yang keenam, tidak menghakimi anak apalagi di depan orang lain. Yang selanjutnya, tidak memberikan julukan negatif pada anak. Ini sering kita melakukan julukan-julukan negatif ini secara tidak sadar, ini akan mempengaruhi kehidupan dia di masa depan. Yang selanjutnya, mengenali pergaulan teman-teman anak. Yang selanjutnya, melakukan kegiatan bersama termasuk beribadah Bapak Ibu. Jadi kita mengajarkan anak kita itu beribadah dari kecil untuk membiasakan. Ya. Yang selanjutnya, mengikuti perkembangan informasi teknologi. Apalagi sekarang kita terkadang perkembangan zaman ini anak-anak lebih pintar dari orang tua. Padahal efek dari teknologi itu kalau dia negatif benar-benar negatif, kalau positif ya alhamdulillah bagi anak. Yang selanjutnya, jangan mudah panik jika menghadapi anak melawan. Kita sering menghadapi anak yang melawan kita itu ya kita iya, jadi sebaiknya kita tegas kepada anak. Tapi Jangan, karena kekerasan akan menghasilkan kekerasan lainnya. Anak jangan lebih melawan dengan kita, apalagi dengan orang lain. Yang selanjutnya, mengasuh adalah tanggung jawab orang tua. Jadi terkait masalah pencegahan ini, bapak dan ibu si anak tersebut berperan aktif, tidak semata-mata ibu maupun bapaknya saja. Demikian ibu. Ini ada pengelompokan anak istimewa. Anak istimewa itu seperti apa? Anak yang berkebutuhan khusus. Maaf, contoh ada yang tunanetra, ada yang tunarungu. Ini bahasa kasarnya itu anak yang ada cacat, seperti itu. Iya. Jadi anak yang seperti ini malah lebih perhatiannya kita lebih perhatian karena ini psikisnya sangat benar-benar terganggu. Fisik dari anak-anak yang lain tuh ini yang lebih kita perhatikan. Apalagi kita ada anak yang apalagi kita ada anak yang istimewa seperti ini. Ini kita sebutnya anak istimewa, bukan anak yang cacat atau seperti apa. Mungkin demikian tentang
sekelumit tentang anak, Bapak Ibu, adakah yang ingin bertanya tentang anak ini? Aku Pak, Ya, Ibu Nurul. Aku kurang ngerti yang tentang misalnya kekerasan tadi Pak pada anak. Ada yang tentang psikis Pak. Psikis itu maksudnya cak mana Pak contohnya? Jadi kita buka kembali Ibu Maimunah. Psikis itu perbuatan yang mengakibatkan rasa tidak nyaman bahkan menimbulkan trauma. Jadi psikis dan seksual itu akibatnya sama, berkepanjangan dan mengakibatkan trauma. Contohnya itu tadi mengatakan anak itu bodoh, anak kita itu bodoh, membanding-bandingkan dengan anak orang lain. Kita kan sering sebagai orang tua baso kita itu, kau tuh turun anak orang itu lebih pintar dari kau ini, padahal itu Oh jadi minder Pak biasanya. minder, benar sekali. Mungkin demikian Bu Ista. Iya Pak, jelas Pak. Untuk memberi semangat kita pada pagi hari ini, kita sama-sama melakukan tepuk mantul yang seperti kita laksanakan sebelum-sebelumnya. Kita mulai tepuk mantul. Mantul, mantul. Mantul, mantul. Mantap betul. Dan saya simpulkan bahwa di sini ya anak itu ada yang anak istimewa dan semua anak sebenarnya itu istimewa. Jadi kita perhatikan dari perkataan kita tentang anak itu, karena kalau kita salah dalam mendidik anak ini akan berakibat di kemudian hari, baik fisik, psikis, seksualnya. Yang kita tekankan di sini Ibu tentang seksualnya, itu benar-benar hati-hati tentang seksual anak ini. Baiklah, demikian mungkin penjelasan dari saya untuk mengakhiri acara kita pada pagi hari